Restorasi Meiji telah berhasil mengubah bangsa Jepang dalam tempo 4 dekade. Begitu pula dengan Korea Selatan. Reformasi era Kim Dae-jung hanya dalam kurun waktu 4 dekade berhasil membawa Korea Selatan menjadi negara maju. Kemudian diikuti Cina. Reformasi ekonomi yang dijalankan sejak 1978 telah membuat Cina menjadi negara adidaya seperti sekarang. Kita tidak bisa pungkiri, keberhasilan-keberhasilan tersebut ditopang oleh ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi yang berujung pada kemampuan peningkatan dalam produksi. Mereka telah berkembang menjadi bangsa produsen yang handal, bukan menjadi bangsa konsumen. Sebelum Korea Selatan dan Cina melakukan reformasi di negaranya, Indonesia sebenarnya telah jauh-jauh hari terlebih dahulu maju dalam dunia riset dan teknologi. Pada tahun 1965, Bung Karno yang dikenal dengan negarawan besar dan sangat visioner di hadapan seluruh veteran Indonesia berlokasi di Istana Bogor pernah menggelorkan tantangan kepada para peneliti asal Indonesia untuk membuat baju dari batu. Ya, kalian tidak salah mendengar, membuat baju dari batu. Bung Karno menugaskan kepada ITB sebagian kimia teknik untuk mewujudkan keinginan itu. Kala itu, Insinyur Wibowo Suryo terpilih menjadi salah satu anggota tim yang mendapatkan tugas tersebut. Beliau menceritakan kepada Profesor Subagio betapa semua anggota tim sangat bersemangat dalam mengemban tugas dan mewujudkan keinginan Bung Karno. Dimulai dari membuat kalsium karbida dari batu gamping, kemudian mereaksikan karbida dengan air untuk menghasilkan asetilena yang kemudian melalui beberapa proses dipolimerisasi dan dibentuk menjadi serat. Insinyur Wibowo Suryo menceritakan bagian yang tersulit adalah membuat spinneret untuk menarik polimer menjadi serat. Meskipun demikian, Insinyur Yasip Hussein yang juga salah satu anggota tim dan anggota tim lainnya akhirnya berhasil membuat spinneret yang selanjutnya dapat digunakan untuk menghasilkan serat dan dapat ditenun menjadi kain. Sukses, Indonesia dapat membuat baju dari batu. Namun sayang, semangat dalam berdikari dalam ilmu pengetahuan riset dan teknologi bangsa Indonesia runtuh bersamaan dengan gulingnya Bung Karno. Maka dengan demikian, semangat bangsa untuk lebih mandiri pun meluruh. Sejarah kemudian mencatat bangsa Indonesia kehilangan konsistensi, semangat untuk mencipta hanyut oleh arus konsumerisasi. Kita semua kemudian sadar, 5 dekade setelah seruan Bung Karno tersebut, bahwa suatu bangsa tidak akan bisa menjadi bangsa yang mandiri tanpa ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi. Bahkan di tahun 2023 ini, Indonesia tercatat masih menjadi pasar besar dengan konsumen hingga 275 juta jiwa dari produk negara lain. Yang lebih memilukan, masih ada pasar baju bekas dari seluruh penjuru dunia. Kenapa ini terjadi? Yang pertama, Indonesia dinilai belum memandang riset dan pengembangan sebagai investasi bagi negara. Hal ini terlihat, perkembangan riset di Indonesia masih terkendala anggaran yang minim. Berdasarkan data Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi atau BRIN, berikut juga dengan R&D World, menyebut Indonesia adalah negara dengan rasio penganggaran riset terhadap PDB paling rendah yang hanya sekitar 0,24% saja pada tahun 2022 dan ini masih jauh dari rasio minimal 1%. Maka tak heran, R&D World menempatkan Indonesia duduk di bangku peringkat 34 dari 40 negara, jauh di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, bahkan Filipina. Salah satu periset dari BRIN, Agus Eko Nugroho menilai, perkembangan riset dan inovasi teknologi sains di Indonesia dalam berbagai hal saat ini sama dengan Korea Selatan di masa tahun 1980-an. Pola pikir yang masih birokratis juga membuat kebijakan dan perencanaan pendanaan penelitian menjadi kaku. Pendanaan riset pun belum berbasis misi nasional, melainkan hanya berbasis institusional. Padahal, jika kita mau sedikit saja membandingkan kemampuan riset kita dengan negara tetangga kita, yang notabene memiliki dana yang lebih besar, dalam hal inovasi kita jauh lebih unggul daripada mereka.